Oke, selamat sore ya para pemirsa. Jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini kita akan mengangkat ya mengenai suatu berita, yaitu ada seorang dokter itu yang memang dia itu mendapatkan sanksi ya berupa penghentian untuk izinnya, entah karena memang dia itu terkena beberapa masalah atau yang bagaimana. Nah, untuk membahasnya itu, saya pun juga tidak sendirian, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, Erika juga sempat membaca ya yang namanya sosok si dokter ini. Dan itu pun juga kalau saya bilang sih, dia pun juga cukup terkenal memang dalam beberapa di media online juga cukup dia bisa apa namanya dikenal juga oleh publik kan begitu. Dan kalau saya lihat juga memang istilahnya rekomendasi yang diberikan kepada dia itu untuk dihentikan itu memang juga ada beberapa pertimbangan. Dan ini juga saya juga ini ada hubungannya dengan anu ya istilahnya vaksin yang memang dia pun juga mempromosikan pada saat itu istilahnya untuk bahwasanya kita punya negara juga memang memiliki vaksin lokal seperti itu yang itu di luar dari luar negeri kan gitu. Karena apa kemudian sekarang kalau menurut Edeka sendiri ya beberapa rekomendasi yang diberikan sama si dokter yang memiliki organisasi ini itu sebetulnya itu cukup tepat atau memang kalau menurut Edeka ya asli juga ya sebenarnya ini nggak harus sampai harus dihentikan begitu dia selaku izinnya gitu gimana? Kalau kalau dari aku sih, ini kan masalah, perhimpunan ya, kok kayak kita juga punya perhimpunan ya. Jadi mereka biasanya punya punya standar sendiri-sendiri gitu loh. Hmm. Antara mungkin kalau kita bilang, "Ah, mestinya kayak gitu, itu it's okay," gitu ya. Cuman mungkin, dari, ikatan, eee ini mereka ada standarisasi tertentu. Misalnya kalau kayak vaksin mestinya, ada uji klinis dulu sampai sekian gitu baru bisa di-publish atau mungkin ada paper-nya dulu baru di-publish kayak gitu-gitu. Cuman kalau kalau aku bilang ya namanya, semua itu ada pro kontranya ya, tapi kalau aku Hmm. sih so far aku sih bukan dokter, cuman aku sempet ngobrol sama temenku yang dokter tahun kemarin tuh, kebetulan, eee beliaunya ini emang emang di dalam, perhimpunannya emang lagi ada masalah ya, namanya orang ada yang seneng nggak seneng kan gitu loh. Jadi ada mungkin Hmm. yang iri atau apa, kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku bilang ya, ya ya resiko lah, resiko apa ya, resiko, profesi lah, ada orang yang seneng, ada yang enggak. Cuman kalau so far sih aku bilang, dokter ini udah lumayan berjasa ya, maksudnya dia bikin, vaksin meskipun, ini baru uji klinis atau mungkin dari beberapa orang aja yang aku kemarin sempat ngomong juga sama temanku, kalau seandainya, suatu hari nanti waktu itu masih belum ada vaksin, masih Sinovac aja yang masuk di Indonesia. Aku bilang, Hmm. "Mungkin kalau nanti nanti booster aku dapat yang vaksin Nusantara rasanya seru ya," aku bilang gitu. Aku nggak keberatan kok, maksudnya, karena kalau menurutku vaksin yang ini lebih lebih personal karena dia ambil dari darah kita kan gitu. Aku pikir sih Hmm. ini buat aku lebih lebih apa ya, lebih safe gitu loh ketimbang vaksin yang diproduksi, massal di pabrik kayak yang kita pakai sekarang kayak gitu. Cuman ya balik lagi namanya sesuatu tuh pasti ada pro kontranya, isunya sampai akhirnya dipecat itu aku sedikit yang, mestinya jangan sampai gitu juga kali gitu, mungkin, ada himbauan atau apa, kalau toh emang seandainya dia kekeh mau ngerjain, dia punya research apa ya, ya balik ke personalnya masing-masing kan gitu, nggak sampai segitunya gitu loh. Cuma ya itu tadi sih aku bilang balik balik ke perhimpunan masing-masing lah, kita juga ada kode etiknya kan juga kok kalau anu ada
ada sidang, ada apa gitu kan, terus Iya, iya. disuspend 6 bulan kayak gitu-gitu. Jadi ya, kalau istilahnya kita bilang itu memang kebetulan juga si dokter ini pun juga ada masalah juga dengan tempat dia bernaung ya, berarti dia Iya. memiliki organisasi yang juga bernaung sehingga dia itu masih terganjal beberapa problem kan gitu terkait dengan istilahnya profesi dia kan itu, Erika. Nah, Iya. kalau kemudian begini, itu kan kalau istilahnya memang istilahnya dia ini kan juga memang pernah berjasa ya kepada kita punya pemerintah. Jadi dia juga pernah turut andil dalam sumbangsi ilmunya juga dalam istilahnya dunia medis juga ya pun juga cukup andil dalam hal untuk memberikan jasanya kan begitu. Nah, Hmm. apakah sekarang itu ada wujud sih Erika? Kalau orang bilang sih jealous ya, karena mungkin dia sudah terlalu terkenal sehingga ada beberapa sesama profesi yang kalau orang bilang sih mungkin belum seberuntung dia bisa menempati posisi seperti itu ya dalam Hmm. dalam istilahnya dunia profesinya. Apakah itu kemudian juga menjadi faktor Erik, sehingga dia itu mendapatkan semacam apa ya, kayak beberapa orang yang kepinginnya itu memang dia itu sampai dihentikan begitu Erika, gimana? Ya kalau aku bilang sih mungkin kalau mereka sih alasannya udah pernah dikirimin himbauan apa segala macam tapi nggak digubris. Cuman kalau aku balik lagi sih himbauan seperti apa? Kalau kayak kita kan sudah jelas-jelas ya, maksudnya dipanggil Dewan Kehormatan kan gitu-gitu, kamu nggak sesuai, melanggar etika, lalala. Itu kan udah jelas, mestinya dari sisi perhimpunan mereka juga seharusnya ada seperti itu, cuman nggak di-share gitu, maksudnya nggak go public gitu. Itu yang aku sedikit kalau emang sudah ada seperti itu, mestinya dipublish loh, ini loh kita ada suratnya seperti ini, atau mungkin ada catatannya, notulennya waktu dipanggil atau apa kan, itu mestinya di-show. Tapi kalau ini kan enggak gitu loh. Jadi aku sempat mikir, jangan-jangan cuma sepihak aja ada yang iri gitu, makanya dia diberhentiin kayak gitu. Jadi ya, apa namanya, sebetulnya sih harusnya dari dia punya organisasi juga mungkin lebih ya, maksudnya itu memiliki kebijakan yang jauh lebih better ya dibanding dia harus dihentikan. Atau juga mungkin juga harusnya sih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain lah yang bisa lebih meringankan kan begitu Erika. Hmm. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi Erika, yang lebih jauh kan yang namanya dunia medis itu kan juga pada saat pandemi ini kan istilahnya cukup menjadi sorotan ya, karena dari sisi vaksin juga maupun dari sisi berbagai macam penanganan juga itu pun juga menjadi concern dari kita punya masyarakat kan. Nah sekarang apakah dengan dihentikannya sosok seorang dokter ini itu sebetulnya kalau menurut Aika ini juga akan berimbas enggak terhadap vaksin yang lokal kita ini yang memang dia itu istilahnya dikembangkan ataupun dipromosikan oleh dokter ini juga gitu. Gimana? Pasti sih kok, kalau kalau nimbas sih pasti, karena dia dipecat mungkin research-nya atau apanya pasti diberhentikan kan gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi sih, kalau aku bilang banyak hal yang kalau kalau apalagi di negara kita ya, kadang-kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah kan gitu. Jadi eh aku maksudnya gini, aku bukan dokter, tapi rasanya kalau kalau seorang dokter melakukan research atau melakukan apa ya, berusaha membuat sesuatu yang domestik, maksudnya dalam artian lokal Indonesia, semuanya Indonesia, itu emang agak susah sih karena ribet, banyak banyak peraturan-peraturan yang mengharuskan gini gitu, yang kadang-kadang eh, di lapangan ini susah gitu loh untuk implementasinya kayak gitu kan. Nggak usah ngomong dari segi kesehatan ya, kita sendiri praktisi hukum aja kadang-kadang ada undang-undang baru yang keluar gitu kan, implementasinya aja kita kalau ditanyain suka bingung kan gitu,
mesti gimana ya gitu loh, karena masih belum jelas ya. Aku bilang sih ini masih di Indonesia masih banyak gray area atau mungkin kita nggak tahu, daripada nanti salah ya udah nunggu aja, kan kadang-kadang masih kayak gitu. Sama sih kalau aku bilang untuk research juga nggak semudah itu. Makanya aku bingung kenapa dengan uji klinis yang udah kedua apa ketiga ya, terus habis gitu sekarang ada isu seperti itu tuh rasanya kok ini kan udah tinggal dikit lagi, kenapa nggak dibiarin aja, toh sudah banyak orang juga yang udah vaksin dengan vaksin ini juga it's okay gitu loh, nggak ada efek sampingnya, atau mungkin ada efek sampingnya juga tidak terlalu berat kayak kemarin waktu salah satu vaksin yang temenku dapat, itu dia habis 3 hari 4 hari nggak bisa gerak di tempat tidur. Jadi kalau aku mikir kalau ada sesuatu yang lebih bagus dan bisa diproduksi di Indonesia, kenapa nggak dilakuin kayak gitu loh. Iya, jadi kan kalau dibilang secara vaksin ya mestinya itu ya apa namanya juga menjadi pertimbangan juga kan, siapa tahu ini vaksin yang kita buat itu justru memang dapat dikatakan ya menjadi salah satu inovasi ya yang memang cukup bisa memberikan semacam baik itu perlindungan maupun juga kesehatan secara khusus buat kita punya masyarakat kan begitu, dan juga ini juga memang sekaligus juga membanggakan kita punya produk dalam negeri kan gitu Erika. Iya. Nah, lalu kemudian kan begini, sekarang itu kan istilahnya si dokter ini kan juga sudah mendapatkan hal seperti itu Erika. Kemudian juga dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, apakah sekarang itu sebenarnya untuk profesi dokter itu, kalau menurut Erika sebenarnya, kan kalau saya lihat di beberapa media massa yang muncul di publik juga, perasaan saya ya tidak cuma dia aja. Misalkan kalau Erika sempat lihat Iya. semacam apa yang ada di Satgas itu pun juga ada loh seorang dokter pun yang memang itu pun juga memang dia itu tampil istilahnya kalau orang bilang sih go public ya, itu pun juga terekspos di berbagai media massa. Nah, apakah di sini itu sebetulnya ada semacam kayak disparitas ataupun kesenjangan nggak sih Erika antara orang yang sebetulnya boleh show off atau yang tidak? Itu karena sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah kalau dokter ya memang pasti juga tidak boleh iklan. Gimana sih Erika sebetulnya? Kalau aku bilang ya balik ke personal masing-masing. Kalau aku bilang nggak boleh iklan, tapi kan orang hari gini semua orang di Instagram kan, kok maksudnya ya nunjukin oh aku ini aku itu kan gitu. Jadi kalau aku bilang ya balik ke pribadi masing-masing sih. Ada orang yang emang seneng di bawah spotlight gitu. Ada orang yang seneng di belakang layar kan gitu. Ya balik lagi ke personal. Kalau emang dia niatnya mau go public, mau di bawah spotlight ya udah nggak apa-apa. Hari gini kan semua bisa bikin YouTube channel lah, apa TikTok lah, apalah media sosial kan banyak gitu loh. Kalau aku bilang ya balik lagi itu masing-masing sih. Jadi kalau dikatakan dan kalau kita kan selaku profesi juga memang juga dilarang juga ya Erika ya mengiklankan jasa kita ataupun mengiklankan apapun. Cuma ya saya juga agak sedikit kurang sepakat juga ketika dia pun mendapatkan sanksi itu, kalau menurutku juga ya kalau mungkin itu ada masalah di internal ya itu pun juga oke lah, mestinya itu bisa diselesaikan secara internal, nggak sampai kemudian langsung mendapatkan rekom untuk seperti orang itu dikeluarkan tuh. Karena kan kalau bilang ini kan semacam seperti dia itu melakukan semacam tindakan yang seperti kategorinya itu mencemarkan profesinya. Padahal ya apakah dia pernah melakukan malpraktek juga? Enggak. Jadi apa yang kemudian menjadi putusan apa ya? Kalau orang bilang sih punishment yang terberat juga kalau itu enggak ada. Ini istilahnya ini agak sedikit ya. Pro dan kontra itu timbul terkait dengan si dokter ini. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada regulasinya, karena memang profesi dokter ini
Kalau orang bilang sih kalau dulu ya zamannya, mungkin kalau ada yang pernah dengar lagunya, kalau gede pengen jadi apa? Pasti semua bilang jadi dokter semua. Gitu. Karena kan itu adalah profesi yang mulia ya, kan gitu. Kan nggak ada yang bilang kalau gede mau jadi apa? Lawyer. Kayaknya itu belum ada lagunya Erika, belum ada lagunya seperti itu. Ya. Jadi apa saya bilang itu kan berarti dokter ini kan cukup sebagai pekerjaan yang pertama terpandang, kedua juga secara profesi juga dia itu jauh lebih apa ya, dilihat itu memang menjadi profesi yang cukup membanggakan Erika. Nah sekarang dengan adanya case seperti ini, kalau menurut Erika sendiri, apakah itu kemudian akan berimbas kepada sesama dokter sehingga itu kemudian ketika mereka tuh kepingin tampil di baik itu media massa ataupun media cetak itu menjadi agak takut ya kalau siapa tahu ini mau tampil kemudian gitu dikirimi surat ini loh kamu apa namanya ada rekomendasi yang sama gitu. Gimana ya dikakinya kira-kira? Kalau aku bilang imbasnya pasti ada lah aku. Maksudnya mungkin nggak semua kayak gitu, tapi akhirnya orang berpikir kalau kalau mungkin research atau apa gitu akhirnya jadi ribet kan. Maksudnya tadinya niatnya oh aku mau bikin ini, aku mau bikin sesuatu atau ada inovasi apa atau mau mau apa ya bikin himbauan ke masyarakat. Padahal kita perlu loh untuk seperti itu. Terus kan kayak himbauan-himbauan ke masyarakat apa yang dari ke dokter ini nggak sebanyak di sini ya gitu. Kalau di sini mungkin segala macam terutama yang untuk mental issue itu banyak banget gitu loh. Kalau di Indonesia kan hampir dibilang nggak ada ya gitu loh. Maksudnya di media-media itu yang begitu minim banget gitu loh. Atau mungkin kayak kemarin sempat ada salah satu dokter yang apa ya mereview kosmetik atau apa yang akhirnya dia dipanggil polisi kayak gitu-gitu. Jadi kan banyak banyak banget ya maksudnya hal-hal kayak gitu tuh mestinya nggak terjadi gitu loh. Niatnya dokter mengedukasi masyarakat mungkin niatnya nggak cuman tampil aja sih kok, niatnya awalnya mungkin dia mau mengedukasi terus mungkin akhirnya punya fans gitu kan, terus akhirnya fansnya tambah lama tambah banyak jadi akhirnya dia punya follower yang banyak gitu, jadi yang lain pada kok jadi followernya banyak ya gitu-gitu. Tapi aku bilang balik lagi mestinya nggak terjadi ya kayak gitu. Kalau seandainya emang ada isu internal atau apa kan mestinya diselesaikan aja, jangan sampai ada pemecatan yang seperti itu gitu loh. Iya, jadi ya apa istilahnya sangat cukup ya disayangkan lah. Kalau saya bilang sih memang dari sisi sanksi pun juga ya kalau menurut sih cukup ya kalau orang bilang cukup memberatkan karena juga dibilang melakukan kriminal untuk malpraktek juga enggak, lalu apa yang kemudian menjadi vonis terberatnya seperti itu Erika. Nah, oke kalau kita kembali kepada ya istilahnya undang-undangnya sendiri Erika, kan memang undang-undang tentang dunia dokter itu kan sebenarnya juga cukup lama juga. Apakah sekarang begini loh, undang-undang kita yang mengatur mengenai profesi dokter ini, itu perlu nggak sih Rika sebetulnya ditambahi mungkin mengenai aturan, bagaimana sih caranya si dokter ini, dia boleh, kayak orang bilang sih dia boleh mengekspos apa yang menjadi pendapat dia atau dia memberikan himbauan dia di muka umum ataupun ketika dia menemukan entah itu obat atau apa yang kemudian itu dia bisa kayak orang bilang sih menunjukkan kepada kita punya masyarakat itu bahwasanya dia memiliki temuan seperti ini. Gimana Erika? Kalau aku bilang sih untuk publish apa ya paper gitu, aku nggak tahu di Indonesia. Aku kebetulan tahunya di Amerika ada satu website yang isinya dokter-dokter itu nge-publish kalau seandainya suatu obat gitu biasanya sama mereka di-review obat ini gini-gini. Jadi kalau aku biasanya dapat obat baru dari dokterku, aku biasanya login ke website ini, aku lihat mereka review atau mungkin mereka publish suatu obat yang baru ya. Maksudnya
mungkin waktu itu belum dipatenkan, tapi mereka sudah mulai research, itu juga ada di situ. Jadi kalau aku bilang mungkin aku nggak pernah lihat yang Indonesia version ya gitu loh. Jadi mungkin Indonesia perlulah seperti itu. Dan kalau aku bilang untuk mempublish sesuatu yang niatnya mengedukasi masyarakat, membuat masyarakat lebih tahu masalah kesehatan, itu harusnya disupport sih kok, kalau aku pribadi sih gitu. Jadi mestinya itu justru ya, istilahnya ada semacam entah itu kebijakan dalam bentuk regulasi yang memang memberikan ruang buat para dokter ini sehingga itu dia bisa menunjukkan hasil temuannya, biar ini ternyata itu ada loh, saya nemukan ini nggak cuma kita terpatok dari luar negeri terus kan begitu ya. Ya walaupun kita itu ya istilahnya kayak sisi vaksin memang masih pakai dari luar, ya siapa tahu kan yang kita buat itu jauh lebih mujarab, ya siapa tahu, why not, kan kita juga tidak pernah tahu gitu. Makanya istilahnya alangkah sih mestinya juga itu juga menjadi pertimbangan lah sebelum kemudian memberikan sanksi yang cukup berat buat si dokter ini kan gitu. Nah, kemudian Erika, kan kalau kita lihat tadi kan sebetulnya dunia medis juga, ya kan kalau di negara kita itu juga ada beberapa tenaga medis yang dari luar negeri ya, ataupun dokter asing dan begitu. Ya, apakah kemudian sekarang itu kan kalau saya lihat juga kebanyakan juga istilahnya kita punya masyarakat kalau disuruh memilih berobat itu juga pasti dia lebih condong berobat ke luar negeri. Dan yang paling terkenal itu setahu saya itu adalah di Singapura, Erika, untuk dunia medisnya kan itu. Nah, apakah sekarang istilahnya dengan munculnya hal seperti ini itu apakah justru malah malah membuat kita punya sekarang justru tambah pertama juga tidak mendapatkan informasi kira-kira kita punya negara ini dari sisi medisnya sudah sampai sejauh mana, atau mungkin justru tambah membuat kita punya misalkan justru tambah memberikan berbagai macam spekulasi, kok kita punya negara kok sepertinya tidak memiliki temuan apapun dalam dunia medis, apa enggak seperti itu tambah dari itu? Iya sih kok, kalau aku bilang memang kalau di dunia medis kita kadang-kadang kebanyakan kalau udah divonis suatu penyakit gitu ya, akhirnya si pasien lebih oke kalau gitu tolong bikinin rujukan, aku akan ke luar negeri, entah itu Singapura atau di Malaysia itu ada satu apa ya namanya, aku lupa, di satu kota itu biasanya rujukan orang Indonesia pasti ke situ kalau ke rumah sakit. Akhirnya mereka pada keluar negeri. Kalau aku bilang daripada seperti itu, kenapa nggak dibaikin aja, kita punya fasilitas kan gitu. Indonesia ini maksudnya masyarakat, daripada masyarakatnya buang duit di luar negeri, kan mending diserap dengan rumah sakit kita sendiri ya, maksudnya anggarannya dipakai di rumah sakit nggak usah ngomong swasta ya, di rumah sakit pemerintah kan banyak ya gitu. Kenapa nggak kita fasilitasnya di-upgrade, terus dokter-dokternya mungkin juga lebih, kalau aku bilang rumah sakit pemerintah sih kadang-kadang dokternya yang ya udah gitu kan, maksudnya kadang-kadang secepat mungkin gitu supaya pasiennya cepat keluar ganti pasien baru kan gitu. Itu yang aku kadang-kadang kalau ke dokter agak milih-milih gitu loh. Jadi kalau ke dokter biasanya ngelihat dokternya udah buru-buru gitu, nggak mau dengerin kita, aku bilang ya udah mending pergi ke dokter lain kayak gitu-gitu. Tapi aku bilang daripada kita keluar negeri, toh dengan apa ya? Kalau aku bilang mungkin dengan harga segitu, mending aku di Indonesia mungkin dengan peralatan yang kurang lebih sama kayak gitu sih. Jadi Balik lagi ke personal masing-masing sih kok. iya, ya itu kembali ke ya, kepercayaan kita tuh kira-kira sampai sejauh mana sih terkait dengan istilahnya dunia medis yang ada di negara kita, kan begitu, Erika. Nah, kemudian begini loh, Erika, kan untuk dari sisi istilahnya
kita punya pemerintah juga memang kalau sudah dia lagi membangun ya salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional kan gitu ya. Itu pun juga masih dalam proses pembangunan juga. Nah, apakah gini Erika? Sekarang itu kalau menurut Erika sendiri ya, sebetulnya kita pun di negara kita itu untuk dari sisi dunia medisnya itu apakah sebenarnya juga dapat dikatakan bisa bersaing nggak sih Erika dengan di luar negeri? Atau mungkin di sini karena satu ya terkendala mungkin dari sisi alatnya yang mungkin belum termutakhir atau karena terkendala SDM-nya itu gimana? Kalau aku sih, kalau aku bilang ya, kalau kita itu mungkin ke SDM-nya sih kok. Kadang-kadang, apalagi kalau rumah sakit pemerintah ya, itu SDM-nya, aduh namanya orang sakit boyo ya, yang sedikit apa sih, yang sedikit empati gitu loh ke pasiennya. Kadang-kadang mereka udah yang nggak peduli amat gitu, bodo amat kan gitu. Itu yang aku bilang sih mungkin lebih lebih perlu diperhatiin ya gitu. Mungkin ada apa training-training atau apa yang masalah hospitality kayak gitu-gitu tuh yang mereka mungkin belum belum seperti di luar negeri kayak gitu. Kalau di luar negeri kan mereka selain selain dokter sama perawat-perawatnya mereka juga ada training hospitality. Jadi ke pasien itu yang kayaknya care banget itu yang mungkin nggak didapat di rumah sakit di Indonesia kayak gitu. Cuman kalau aku bilang sih kalau seandainya itu berubah dan kalau masalah alat-alat sih kalau aku bilang kita nggak kalah kok sama di luar negeri alat-alat kayak gitu. Cuman ya Hmm. ya karena SDM-nya seperti itu, akhirnya orang-orang milihnya ke luar negeri gitu. Kadang-kadang mereka ngelihat di luar negeri lebih canggih, padahal nggak juga gitu loh. Karena kadang-kadang kalau aku pas pas ke luar itu aku perhatiin ya, ya gitu-gitu juga sih. Maksudnya ya obatnya juga itu-itu juga gitu. Nggak ada yang berubah gitu loh. Cuman cara Hmm. mereka menangani pasien itu yang bisa dibilang 180 derajat ya dibanding dokter di Indonesia kayak gitu. Jadi dapat dikatakan ada beberapa oknum ya, oknum dokter yang istilahnya tidak sepenuhnya memberikan istilahnya hatinya untuk dalam hal profesi kan begitu ya Erika gitu. Nah, kemudian Kecuali dokterku, aku ngomong dulu, ntar dokterku nonton ngomong lagi. Kecuali kamu dok, gitu. iya. Nah, kalau menurut Erika sendiri kan kita juga kalau misalkan anu ya kita bicara tentang kategori BPJS juga ya. Jadi kan apakah kemudian kalau menurut Erika sebetulnya adanya perbedaan perlakuan dari si dokter itu di RS itu apakah juga karena faktor dari kelas-kelas yang ada di BPJS kita, Erika? Gimana? Ini real story sih. Aku kebetulan sebelum COVID waktu itu, Hmm. aku pernah nyoba. Kebetulan di kantor kan ada BPJS. Aku iseng sih, maksudnya aku datang waktu itu di salah satu rumah sakit di dekat rumah. Waktu dari klinik awal sih gampang karena kliniknya bagus. Aku mikir wah hebat BPJS, kliniknya bersih apa segala macam. Tapi karena dia bukan dokter spesialis, waktu itu aku harus ke dokter spesialis. Jadi aku dirujuk ke salah satu rumah sakit yang nggak jauh juga dari rumah. Gitu. Pas aku datang waktu itu pagi kok masih jam 8 ambil nomor antrian itu yang bikin aku shock karena aku lihat antrian waktu itu di admission di loket itu masih nomor 100 sekian sedangkan aku pegang nomor 700 sekian aku langsung wah terus aku sempat tanya karena di rumah sakit itu dibedakan jadi salah satu wingnya salah satu sayap rumah sakitnya itu BPJS di sayap yang lain itu yang normal yang bayar gitu kan terus aku nanya ke admissionnya Mas kalau yang dokter spesialis terus dilihat sama dia oh iya ada waktu itu jamnya sama waktu itu dokternya udah datang. Oke, tapi di sebelah sana Bu gitu. Oke, kena berapa? Aku bilang gitu. Waktu itu kalau bayar dokter spesialis cuma 150.000 kalau nggak salah. Oke, aku ke sana, datang, daftar,
duduk nggak ada 5 menit langsung dipanggil. Bayangin dari terus habis gitu deh waktu dia selesai ngambil obat balik lagi ke area yang sebelah BPJS, dekat BPJS apoteknya. Balik lagi ke sana, aku lihat di itunya, dilihat di admission-nya masih nomor 200 sekian. Bayangin kalau seandainya aku tetap nunggu gitu ya. Terus akhirnya waktu nunggu obat aku sempat nanya sama ada bapak-bapak gitu, Pak nomor berapa gitu. Dia bilang, oh saya nomor 300 sekian gitu. Antrinya dari pagi Mbak, jam 5 pagi. Aku sampai gini, kan bayangin kalau udah sakit harus antri lagi jam 5 pagi atau itu nomor 300 jam 5 pagi. Berarti kan nomor awal-awal yang nomor 1 sampai sekian kan berarti di atas. Maksudnya bisa-bisa jam 3 pagi udah ngantri kan gitu. Aku mikir untuk seperti itunya rasanya Indonesia masih perlu banyak perbaikan sih gitu loh untuk masalah-masalah segitu. Entah itu mungkin ada penambahan dari dokternya atau mungkin perbaikan di sisi pendaftaran kayak gitu-gitu, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan sih kalau aku bilang BPJS. Jadi ya itu tadi aku ngerasa dengan uang 150 rasanya nggak worth it banget. Aku kalau nunggu bisa-bisa jam 4 sore baru masuk ke dokter kan gitu. Oke. Nah, untuk itu istilahnya konklusinya nih, kesimpulannya dari Erika buat para netizen apa untuk topik kita pada sore hari ini? Silakan. Kalau aku bilang untuk punishment dokter yang dipecat rasanya sedikit berlebihan, meskipun mungkin dia melanggar beberapa aturan etika atau apa yang menurut perhimpunan ini ya. Cuman kalau aku bilang nggak ada salahnya mungkin di kayak kita punya perhimpunan mungkin ada suspend sekian bulan gitu kan. Itu mungkin lebih manusiawi daripada tiba-tiba langsung dipecat, padahal dia, kalau aku pribadi sih ngerasa dia berjasa untuk Indonesia kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, saya tambahkan buat para netizen juga alangkah baiknya juga bisa mengerti juga, karena walaupun si dokter itu pun juga memang istilahnya ada beberapa mungkin kesalahan ya yang sudah diperbuat juga, tapi bukan berarti itu bisa mendapatkan sanksi yang seperti itu. Karena buat saya pribadi juga sama dengan Amerika, karena kalau dia tidak melakukan kriminal seperti baik itu melakukan tindak malpraktek, kalau itu dia sudah haruslah mendapatkan sanksi yang seperti itu, gitu loh ya para netizen. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye. Bye.